Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya robbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini, 10 menit langsung keluar Kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati inal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu Asam Sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan, dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati, jadi Asam Sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustadz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Di mana kami ini dituduh-tuduh kafir dulu? Oh, ayatnya. Berarti bukan orang Islam. Sama dengan kita mengatakan kafir. Marah satu Indonesia. Tapi itu yang paling dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat maghrib. Betul apa betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis. Bapak Ibu selama ini dibodoh-bodohi oleh youtuber itu. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Enggak, mereka berdebat itu. Kalau Bapak mau tahu, panggil profesor Kristen dan Islam. Perdebatan mereka cuma di atas teori yang tertulis. Apa namanya? Perdebatan alegoris. Tanya dosen bahasa di sini. Saya nggak pernah saya tanggapi fitnah apapun yang mereka buang ke publik. Saya nggak pernah, karena kelasnya sudah jauh. Kalau mau berdebat, selipkan dulu. Ingat, kita orang Islam mengakui Isa sebagai nabi. Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah wa ja'alani nabiyah. Sekali lagi, wa ja'alani nabiyah. Allah mengutus aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Bagaimana Jokowi
ke Korea Selatan 2 minggu, istana ada Jokowi. Kira-kira begitu ya. Nah, baru-baru kedua bahasa Ibrani, Abinu Seba Samayem, Yikada Semeka, Tabu Malkuteka, Yasir Soneka, Kasir Gaambares Etlehem Hukan Utan Lanu Hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu Seba Samayem, Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami. Katanya Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Bapa. Bapa yang mana lagi? Makanya orang Yahudi Sema Israel, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Hiko mantakim dekolama Muhammadin. Dari dulu saya sampaikan begini, ibu bapak sendiri terpengaruh. KPU itu ya bohong, dia pembohong. Hiko mantakim dekolama Muhammadin yang mengatakan nama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pada Wailing Wall, tembok ratapan. Buka di YouTube, terungkap sekarang. Manusia hidup sekarang ini seperti akuarium, ikan di dalam akuarium. Segala hal terungkap. Betulkah Nabi Muhammad disebut-sebut dalam doa ketika orang Yahudi meratap pada tembok ratapan? Adonai jismorka mikolrah yesemor etnapsetah mikolrah Adonai yismorka kaufueka me'ata we'at olamin hikomantakim dekalama Muhammadin. Bukan Muhammadin. Buka di YouTube, ibu bapak, tapi jangan sekarang, nanti habis saya ceramah. Betul nggak? Dari dulu sudah saya sampaikan, umat Islam semua tenggelam. Ada yang percaya? Ini kalau berdebat nggak kelas. Saya sudah nonton mereka berdebat itu. Ibu bapak yang habis-habisin pulsa, lebih baik ibu bapak buka Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Ada seorang muslim setiap saat WA sama saya tidak mau angkat. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa menghafal ayat-ayat suci kitab Kristen? Karena saya mau berdebat dengan orang Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Saya orang Islam Ustadz, nama saya ini. Kamu jangan hafal ayat kafir itu, kamu hafal ayat Quran. Enggak Ustadz, saya mau mengislamkan mereka. Tak ada orang yang masuk Islam kecuali izin. Jangan dipaksa lah, ikra hafidin. Saya Islamkan orang ini sudah ribuan kiai, puluhan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada satu kampung di Mentawai, Sumatera Barat, jengkel saya ceramah, satu kampung masuk Islam. Buka aja di YouTube. Karena jengkel sama Ustadz Yahya masuk Islam. Terangkan kepada setidak-tidaknya. Ini kalau orang Kristen dengar, ini kan tidak menantang. Yang di Medan paling bagus dengan di Manado. Sementara ceramah di masjid begini, gereja di samping sana. Memang enak sekali baku hantam begitu. Sampai saya bilang itu kawan saya di sebelah sana, pendeta itu, kawan saya, itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Bukan benci ibu bapak, bukan cari muka, bukan cari muka. Sayang kepada mereka. Dokter yang baik ketika mendiagnosa sebuah penyakit dalam diri seorang pasien, dokter akan menggunakan dosis obat sesuai ukuran bagi pasien yang sakit. Tidak ada sakit pinggang lalu diberi obat sakit mah. Tidak ada sakit bisul diberi obat sakit kepala. Itu dokter tidak jujur, namanya malpraktik. Dokter yang jujur berani bicara kebenaran. Kulil haq walau kana muran. Enggak ada. Saya berjalan kemana-mana, di bandara, di pelabuhan, ini ustu bi rabbi wa rabbukum, doanya Musa. Ya Allah, lindungi saya, lindungi diri saya dalam perjalanan, berikan saya kekuatan. 3 Juli kemarin saya ke Medan, 3 Juli tragedi terjadi. Wallahi, pesawat Citylink, kami take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Medan jam 8.30 menit, jam 8 malam, jam 20 karena delay berapa jam, menuju Bandara Kuala Namu Medan. 3 Juli kemarin baru 10 menit dia take off, saya sudah tidak bisa bernapas. Istri saya tarik dari kursi tengah, pindah ke belakang Pak. Ada komando dari pramugara dan pramugari, penumpang jangan berdiri, pesawat lagi take off. Tapi napas saya sudah di leher kemarin karena pembengkakan sampai sudah ke paha. Itu sebelum saya ketemu Pak Edi Rahmayadi. Saya duduk di belakang toilet
Ditanya oleh siapa, oleh pramugari, Pak, kenapa Bapak berkeringat sekali? Saya bilang, saya susah bernapas. Coba Bapak duduk bisa? Bisa, tapi jangan gantung, jangan gantung. Kalau boleh, saya duduk di lantai saja dan kaki saya lurus. Makanya saya tadi sholat minta kursi dan duduk pun harus lurus. Tapi Bapak bisa duduk? Bisa, tapi jangan gantung kaki saya. Duduk aja. Kalau tidur, kalau tidur lebih bagus. Sudah kami siapkan selimut sama bantal. Tindakan Bapak bagus. Istri saya keluar, Pak, tidak apa-apa ya? Saya cuma korean tangan, tidak apa-apa. Sabar. Tapi saya sudah susah bernapas karena pesawat sudah naik ke atas. Pak, kenapa tidak lapor tadi? Saya belum terasa tadi. Bu, baru sekarang saya terasa, Mbak. Coba ada obat, kira-kira obat apa saja saya minum? Udah ada, Pak. Atau air hangat saja. Diumumkan kalau ada dokter. Oh, dokter keluar. Sudah mulai lepas sabuk pengaman. Beberapa orang ke belakang. Ada dua dokter, dokter anak dan dokter biasa. Rupa-rupanya dokter anak ini kenal sama saya. Kebetulan beliau polisi. Tugasnya di Polda Sumatera Utara. Siapa yang sakit? Karena saya balik kanan begini. Saya kalau tidur kan kanan begini. Menjiwai bagaimana cara tidur Rasulullah. Jadi saya tidur begini. Saya pernah ikut pelatihan apa itu di Naksabandia punya ini, Marifatullah, dan satu malam dari jam ba'da Isya sampai mendekati sholat subuh disuruh tidur dari kanan begini. Hampir verlamen saya pagi. Hampir kena stroke. Jadi saya tidur sudah terbiasa ke kanan begini. Dia siapa dari belakang? Siapa pasiennya? Coba saya lihat. Kaget dia. Masya Allah, ini Ustadz Yahya Waloni. Bilang Ustadz Yahya Waloni. Satu pesawat situ langsung beberapa orang yang kenal langsung keluar. Tapi bukan cuma Islam di dalam pesawat itu, karena pesawat itu sudah ditulis ini pesawat Muslim. Mungkin yang kafir dengar, alhamdulillah, bagus mati kau di situ. Pasti doanya begitu. Pasti dia ketawa. Kalau bisa WA, karena handphone mati. Dia sudah WA pendetanya. Ini Yahya sudah mau mati di atas pesawat. Padahal tujuan kita hidup adalah mati. Konsistensi kehidupan kita adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Udah, berdiri dia. Berdiri. Mana? Itu. Bukan orang Islam. Tengok, semua di pesawat itu tengok. Datang Pak Akbar namanya, polisi. Ustadz ada bawa obat. Saya bilang ada obat yang biasa saja dikasih dokter di puskesmas. Ya mana obatnya? Saya lihat. Wah, ini bukan mah, ini penyakit mah. Ini jantung ini, Ustadz. Ya, spesialis anak, tapi tahu kaki saya bengkak. Ini bukan mah, ini. Karena pertama analisa dokter ya, puskesmas lah. Ini katanya cuman GERD. Ditambah waktu saya habis puasa itu juga memang ada mah. Ya ini bukan ini Ustadz, jantung ini. Untung tidak ke paru-paru. Kalau ke paru-paru bisa langsung meninggal orang. Sudah, coba angkat sedikit kakinya ada laci yang kosong itu. Saya tidur di situ, dia bawa lemari itu di paling belakang. Kamar mandi, toilet. Saya bukan kamar mandi, toilet pesawat. Saya di belakangnya, di samping pintu keluar itu. Saya sudah gantung kakinya, agak enak. Nah, rupa-rupanya ada dokter perempuan di situ. Dia juga dekati. Mana yang sakit? Datanglah pramugari berapa orang. Pokoknya jangan dulu Pak Ustadz berdiri sampai tiba di Medan. Alhamdulillah dikasih minum obat. Bahkan ada jamaah yang ikut di pesawat itu, dan ada pramugari juga yang bawa obat isosorbit. Ditaruh di bawah lidah. Karena isi saya panik. Dokter kan bilang taruh di bawah lidah. Bukan di bawah lidah, ditaruh di bawah gusi. Bukan di bawah lidah, di bawah gusi. Woi kawan, salah taruh itu. Taruh di bawah lidah. Begitu ditaruh di bawah lidah, baru saya merasakan bisa bernapas dengan lega. Turun di bandara Kuala Namu, sudah tidak bisa melangkah. Ambil kursi roda, didorong ke depan. Panitia jemput. Kok bisa sakit begini Ustaz? Saya bilang ya inilah. Sekarang kita buka puasa dengan Pak Edi Rahmayadi. Oh, saya bilang jangan, bawa aja langsung ke hotel, biasa istirahat di hotel dulu. Tidak. Karena beliau mau ingin silaturahmi dengan Ustadz Yahya. Boleh. Karena dipaksa ke sana. Dari situlah cikal bakal pertama ketemu Pak Edi, langsung kaki dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menjilat kepada siapapun. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditolong pada waktu yang tepat. Kalau saya sendiri yang berobat,
Rumah sakit yang paling mahal di kota Medan itu rumah sakit itu. Namanya Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Puluhan juta bayarnya. Makanya kita berdoa bagi beliau yang sedang bertarung di tanah Sumatera Utara. Mudah-mudahan beliau periode kedua bisa jadi gubernur lagi. Amin ya robbal. Doa dari jauh juga nggak apa-apa, walaupun kita bukan penduduk Sumatera Utara. Tapi salah ini Ustadz, kita kan Jawa Tengah. Kita lagi mendoakan di Jawa Tengah, siapa kira-kira jadi gubernurnya? Saya nggak tahu siapa itu, cuma di spanduk-spanduk ada Gus-Gus saya baca itu. Tapi Gus yang satu kan lagi di penjara, Gus Nur. Nah itu bagus jadi gubernur Jawa Tengah. Jawa Timur apa Jawa Tengah dia? Itu yang Gus Nur. Jawa Timur, oh berarti jadi gubernur Jawa Timur dia. Ya. Kamu nggak jadi Jawa Timur, nggak jadi pejabat Ustadz, sampai mati saya paling jengkel jabatan itu. Ya, dari Kristen saya adalah pendeta, tukang pidato. Nggak bisa dibujuk saya. Saya kalau sudah prinsip sebagai pembicara, sebagai tukang pidato, di Kristen saya pendeta Kristen, begitu masuk Islam jadi pendeta Islam, bukan Ustadz, bukan ulama. Ulama ya beliau tadi, saya bukan. Saya bukan ulama. Saya bukan pemberi ilmu. Saya hanyalah pemberi motivasi. Ibarat handphone saya hanya charger, tapi semahal setinggi apapun harga ibu bapak handphonenya, satu kelak kalau lowbat baterainya suak pasti memunculkan charger. Nah saya ini adalah charger. Kata beliau tadi, Ustadz berikan motivasi kepada semua jamaah, terutama nih ustadz muda. Jadi incaran betul-betul kalian ini, ulama-ulama ini, ya. Jadi incaran. Bukan kita tidak suka sama pemerintah. Ulama dan umaro adalah mitra seperjalanan, tapi menuju pada kebaikan. Kalau tujuannya baik bagi Islam, gabung. Tapi haram bagi seorang ulama untuk menginjak rumah dinas. Saya dulu waktu dukung Prabowo 2019, semua yang dipanggil Prabowo datang. 6 kali saya diundang, nggak pernah saya mau datang. Jangan pernah datang ke rumah dinas. Saya dibawa kemarin di rumah Pak Edi, bukan rumah dinas. Beliau sudah turun dulu dari Gubernur Sumatera Utara kemarin, ya. Itu rumah pribadinya di Deli Tua, bukan rumah dinas. Haram kaki seorang ulama mendatangi rumah pejabat yang datang ke rumah ulama. Ini kita ini di Pulau Jawa, saya lihat ada yang satu yang gondrong itu, yang suka bagi-bagi. Itu Miftah atau siapa namanya? Begini tebal tuh uang-uang itu, setelah disorot oleh kamera, bukan uang saya, itu kan bukan uang saya hanya membagikan. Sudahlah kawan, kalau sudah begitu sudah. Itu kalau ibu bapak mau kaya jadi ustadz begitu, ya. Ini muda-muda ini, kalau kalian mau jadi kaya, handphonenya mahal begitu. Jilat supaya hati-hati. Hukuman paling berat itu bukan pejabat, hukuman paling berat itu adalah Ustadz tukang ceramah. Jangan ngaku, saya ngaku bukan ahli ilmu. Kalau mau butuh ilmu, tunggu Ustadz Abdul Somad. Itu memang dia belajar ilmu Islam di Mekah. Dia belajar ilmu Islam di Mesir. Dia belajar ilmu Islam di Kairo. Jadi tanyakan ke Ustadz Abdul Somad. Itu jago-jago ilmu. Ustadz Somad itu yang banyak ilmu. Kalau Yahya Waloni tidak. Saya cuma motivator. Karena banyaknya ulama yang tidak berani, insya Allah kami yang berani menyampaikan. Amin ya robbal alamin. Jadi yang muda-muda, ya, ini yang muda-muda yang kecil-kecil begini di pesantren, ya, jangan ikuti langkah Pak Maruf Amin. Wah, jengkel sekali Pak Maruf sama saya. Termasuk Jokowi juga jengkel. Diharapkan 10 tahun, 20 tahun ya di penjara, cuma 5 bulan. Nyawa dan diriku ini di tangan, di dalam genggaman kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah mau bekerja dalam diri kita, jangan mengandalkan makhluk, ya, jalan saja. Pernah saya ceramah dari Madura, baru masuk Islam, babuku kami di Belige, namanya Belige, pergi 80 km dari pasar apa itu, Sampang atau apa, masuk ke dalam acara haulan di Madura. Begitu habis acara saya bilang, silakan bagi yang berminat membeli buku saya. Apa kata kiainya? Ustadz, di sini jamaahnya buta-buta huruf. Kawan, 1 biji pun tidak ada laku. Marah ini harim saya, istri saya marah pulang. Dia bilang, kamu ketawa-ketawa ya. Kalau kita menyeberang dari
apa itu? Dulu belum ada jembatan itu, apa namanya? Dari Suramadu belum. Dulu naik ferry. Dia bilang, kamu ketawa-ketawa Pak. Kata, ini bini saya ini yang datang sekarang. Nanti kalau mobil kita mogok pakai kencingmu. Karena uang jalan kami tinggal amplop yang dikasih dengan sisa uang sedikit dari Jakarta. Sudah kawan, jangan khawatir begitu, ini Islam. Ya, sudah sebentar. Saya turun dulu. Mau kemana Pak? Saya mau kencing. Saya turun ke masjid sebentar, saya ambil 2 rakaat. Padahal saya baru habis sholat zuhur, siang kami pulang. Kalau dihitung-hitung dengan amplop itu, wah nggak cukup ini kami pulang. Ya, 1 biji pun ada yang beli. Saya hibahkan kepada kiai 1 biji. Kenapa Ustadz Babuku di sini buta-buta huruf? Di kampung jauh sekali. Saya pergi ke masjid, saya banting 2 rakaat di situ. Sholat. Hanya pendek doa saya. Bukan saya ya Allah, bini saya. Dia khawatir kita nggak punya apa-apa. Jangan permalukan iman kami di hadapan orang kafir dan orang munafik. Pelihara kami. Keluar kami turun dari pelabuhan, lewat jalan Darmo, bertemu pengurus masjid Al-Falah Darmo, Surabaya. Pertama kali saya berdakwah di Surabaya. Ustadz Yahya ini kan, tergantung siapa yang tanya, saya bilang, saya ini Ustadz orang Makassar separuh, ibu saya orang Jawa. Saya pengurus masjid terbesar kedua setelah masjid Masjid Nasional Al-Akbar, kalau apa di Waru. Ustadz, boleh nggak kita bawa ke Masjid Darmo? Ustadz bikin tausiah. 1 mobil buku itu dibayar oleh cuma dibayar oleh 1 orang. Kau tadi mau menangis tadi pagi kan? Kau lihat saya itu uang itu, bukan uang dikasih cek berapa ratus juta itu, lebih-lebih daripada harga buku. Menangis lagi kamu? Iya Pak, saya menangis karena merasa bersalah. Baru begitu kau sudah minta tolong sama Allah, pertolongan Allah. Tak usah takut, tak usah. Kalau kita benar, insya Allah ini ajaran Islam, ajaran yang benar, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Ikhlaskan saja, Dia akan menolong kita di waktu yang tepat. Tapi jangan kita banyak duit baru kita bilang. Ada yang di YouTube itu, Facebook ya, Haji Dwi yang di Jakarta itu, Haji Dwi Sutanto. Ibu-ibu katanya kalau mau suka bayar hutang, pegang punya suami. Innalillahi. Pegang berapa kali? 99 kali Asmaul Husna. Dalam hatiku ini betul nggak ini? Ya, betul juga katanya terjadi. Ibu bapak, kalau sudah menyalahi aturan kesucian dalam Islam, insya Allah kita berdoa sajalah. Minta kepada Allah tanpa orang yang tahu, hanya kita dengan Allah. Jangan terlalu lama-lama orang datang bawa batu, ini batu bisa menjelma menjadi macam-macam yang merusak Islam itu dalam kehidupan musyrik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nanti kita jumpa kembali. Perasaan saya juga tidak enak ini, kita akan sholat Isya berjamaah, tapi nanti kita lanjutkan pada kuliah subuh. Ini Ustadz Anjas akan menjalankan. Anjas mana dia? Anjas masih ada kegiatan kan untuk apa namanya? Habis Isya atau sekarang? Habis Isya. Oh ya. Jadi ibu bapak minta tolong bantu yayasan ini, karena saya sudah beberapa kali ikut dan sampai ke Palestina sana. Ini yayasan betul-betul membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Saya orang yang sudah beberapa kali ikut mereka. Kemarin kami di Batam sama-sama. Semua tersalur ikatan persaudaraan haji di kota Batam memberikan bantuan untuk babu sodako dan wasilah amal khairat. Jadi kepada jamaah, nanti dengan harta kita sampai ke Palestina akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika itu berubah menjadi makanan, menjadi minuman bagi saudara-saudara kita yang tertindas oleh kejahatan Yahudi laknatullah yang ada di Israel, Palestina. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan. Dan jangan dulu bubar, kita akan menjalankan infak, tawaran-tawaran dari Ustadz Anjas yang beliau lebih tahu akan menyampaikan kepada ibu bapak. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kita persiapkan diri untuk melaksanakan sholat Isya. Jangan dulu pulang setelah usai sholat, dan nanti kita lanjutkan pada subuh hari. Sikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan dan melihat dan juga mendengarkan ceramah yang disampaikan langsung oleh seorang ustadz yang mana beliau adalah seorang mu'allaf, yaitu Al-Ustadz Yahya Waloni, yang mana beliau sangat semangat sekali untuk menyebarkan Islam setelah beliau dibaiat atau meyakini dan pindah ke agama yang baru, yaitu agama Islam. Dan pada ceramah tersebut, inti dari penyampaiannya adalah menerangkan tentang nasabah Alawi, terutama Habib Rizik Syihab, yang mana beliau memuji Habib Rizik Syihab yang mana tetap teguh dalam pendiriannya, tetap istiqomah dalam perjuangannya, tidak bisa disogok, tidak bisa diberikan apapun, dan tidak gentar terhadap ancaman dari manapun. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah beliau sampaikan. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung, yaitu dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.